Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulan Fuji Nurmiasari. NIM saya 8577648897. Saya dari Prodi S1 PG PAUD. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas 3 filsafat ilmu, yaitu dengan judul pilar-pilar pendidikan dan relevansinya di era digital. Saya akan memulai dari pembahasan yang pertama. Ya, pertanyaan nomor 1. Makna pilar dalam konteks pendidikan sebagai dasar atau tiang penguat sistem pendidikan. Nah, dalam konteks pendidikan, pilar bermakna sebagai landasan, tiang penyangga atau prinsip utama yang menjadi fondasi berdirinya suatu sistem pendidikan. Secara filosofis dan praktis, pilar pendidikan merujuk pada prinsip universal yang dirumuskan oleh UNESCO melalui International Commission on Education for the 21st Century yang meliputi 4 prinsip, yaitu yang pertama, learning to know atau belajar untuk mengetahui, yaitu menggabungkan pengetahuan yang luas dengan pemahaman yang mendalam. Hal ini mendorong rasa ingin tahu, melatih berpikir kritis dan cara belajar sepanjang hayat. Kemudian yang kedua, learning to do atau belajar untuk melakukan, yaitu tidak hanya sekedar menguasai teori, tetapi juga menerapkan ilmu pengetahuan dalam praktek. Peserta didik dibekali dengan kompetensi vokasional, kecakapan hidup, dan kemampuan memecahkan masalah di dunia kerja dan di masyarakat. Yang ketiga, learning to be atau belajar untuk menjadi diri sendiri, yaitu proses pendidikan membentuk kepribadian, kemandirian, tanggung jawab, dan potensi penuh peserta didik, baik dari segi intelektual, emosional, fisik, maupun spiritual. Kemudian prinsip yang keempat itu adalah learning life together atau belajar untuk hidup bersama, yaitu menumbuhkan nilai toleransi, empati, pemahaman antar budaya, dan kerjasama. Peserta didik diajarkan untuk menghargai pluralitas dan menyelesaikan konflik secara damai. Di Indonesia, makna pilar pendidikan juga diterjemahkan sebagai pilar sistem pendidikan nasional yang mencakup unsur-unsur penopang utama seperti jalur pendidikan formal, non-formal, dan informal, jenjang pendidikan, hingga jenis pendidikan yang memastikan akses pendidikan merata bagi seluruh masyarakat. Prinsip dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara dalam prinsipnya yaitu ing ngarsa sung tulodo, ing madya manungkarsa, dan tuturi handayani. Prinsip dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara itu berpusat pada filosofi bahwa pendidikan adalah tuntutan dalam hidup tumbuhnya anak-anak untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Beliau menekankan bahwa pendidikan itu berpusat pada anak, sehingga memanusiakan manusia dan memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman. Berikut adalah prinsip dasar, semboyan, dan asas pendidikan yang diwariskan oleh Ki Hajar Dewantara. Yang pertama yaitu semboyan trilogi pendidikan, yaitu yang pertama, ing ngarsa sung tulodo atau didipan menjadi teladan adalah guru harus memberikan contoh moral dan perilaku yang baik karena murid menurunkan tindakan pendidiknya. Yang kedua, ing madya mangun karso atau di tengah membangun semangat, yaitu guru harus membaur dengan siswa, membangkitkan niat, menciptakan suasana belajar yang kondusif untuk berkolaborasi. Kemudian yang ketiga yaitu tuturi handayani atau yang dari belakang memberikan dorongan, adalah guru memberikan kebebasan kepada anak didik untuk berkembang mandiri namun tetap mengawasi dan memberikan arahan moral agar menekan tidak salah arah. Yang kedua, asas Pancadharma. Ada 5 asas dalam Pancadharma itu. Yang pertama adalah asas kodrat alam. Pendidikan harus diselaraskan dengan potensi alami anak dan lingkungan tempat tinggal agar tumbuh secara optimal. Yang kedua, asas kemerdekaan, yaitu pendidikan tidak boleh menggunakan paksaan, melainkan memberikan kebebasan lahir dan batin kepada anak untuk mengembangkan potensinya. Asas kebudayaan, pendidikan tidak boleh terlepas dari akar kebudayaan nasional bangsa Indonesia guna membentuk identitas diri yang kuat. Kemudian asas kebangsaan, yaitu pendidikan harus menumbuhkan rasa cinta tanah air dan persatuan tanpa membedakan golongan. Yang kelima, asas kemanusiaan, yaitu pendidikan yang bertujuan untuk memanusiakan manusia dan menempatkan manusia pada keluhuran budi yang universal.
Ketiga, sistem Among. Pendidikan digambarkan seperti petani yang menanam padi. Petani hanya bisa menuntun tumbuhnya padi dengan memperbaiki tanah, menyiram, memberi pupuk, tetapi tidak bisa mengubah padi menjadi jagung. Seperti halnya pendidik, bertugas untuk merawat, mengasih dan memfasilitasi tumbuhnya potensi unik setiap individu anak tanpa memaksakan kehendak guru. 4. Tripusat pendidikan, yaitu ada 3. Yang pertama itu alam keluarga. Alam keluarga itu adalah tempat utama pembentukan karakter dan budi pekerti dasar anak. Yang kedua, alam perguruan, atau bisa diartikan bahwa sekolah itu adalah tempat anak memperoleh ilmu pengetahuan dan kecakapan hidup. Yang ketiga itu alam masyarakat, tempat anak mengaktualisasikan diri dan belajar sosialisasi secara nyata. Kelima, keseimbangan budi pekerti. Ada 4 keseimbangan, yaitu yang pertama itu olah cipta, yaitu menajamkan pikiran atau kognitif. Yang kedua, olah rasa, yaitu menghaluskan perasaan atau afektif. Yang ketiga itu olah karsa, yaitu memperkuat kemauan atau kehendak. Yang keempat itu olahraga atau menyehatkan jasmani atau psikomotor. Kemudian, analisis relevansi dan tantangan penerapan prinsip tersebut dalam era digital, misal dalam pembelajaran daring, literasi digital, dan karakter peserta didik dan peran guru. Penerapan prinsip Ki Hajar Dewantara dalam era digital saat ini, misal pada pembelajaran daring, literasi digital, karakter peserta didik, dan peran guru adalah sebagai berikut. Yang pertama, ing ngarsa sung tulodo atau memberi teladan. Pendidik dan orang tua harus menjadi panutan digital, seperti memberikan contoh atau menunjukkan etika bermedia sosial yang baik, yaitu dengan menyebarkan informasi positif serta bijak dengan membatasi waktu layar atau screen time. Yang kedua, ing madya mangun karsa atau membangun semangat. Guru bertindak sebagai fasilitator yang memotivasi siswa di tengah banyaknya informasi. Hal ini bertujuan untuk membimbing siswa untuk memilih sumber belajar yang valid serta mendorong kolaborasi antar siswa melalui diskusi. Yang keempat, tutwuri handayani atau memberikan dorongan. Guru dapat memfasilitasi kemerdekaan belajar dengan menyesuaikan metode pengajaran yang menggunakan teknologi adaptif, memungkinkan siswa belajar sesuai dengan kecepatan dan gaya belajar setiap individu. Kemudian sistem Among atau asah, asih, dan asuh, yaitu mengembangkan hubungan emosional antara guru dan siswa tidak hanya di kelas namun juga secara virtual seperti pada pembelajaran daring. Guru dapat memantau perkembangan belajar dengan memberikan umpan balik yang secara personal melalui aplikasi pembelajaran. Kemudian yang terakhir adalah tripusat pendidikan, yaitu integrasi antara peran keluarga, sekolah, dan masyarakat difasilitasi secara digital seperti grup pesan instan atau WhatsApp group dan platform manajemen sekolah atau LMS yang digunakan untuk memantau perkembangan belajar siswa secara real time. Kemudian, tantangan prinsip Ki Hajar Dewantara dalam era digital. Ada beberapa tantangan prinsip Ki Hajar Dewantara di masa era digital ini. Yang pertama adalah degradasi keteladanan moral. Dengan mudahnya akses informasi membuat siswa itu lebih cepat menyerap pengaruh dari luar. Di satu sisi, guru ditantang untuk menjadi panutan etika dan nilai kemanusiaan, tidak hanya sekedar penyampaian materi digital saja. Kedua, kehilangan sentuhan manusiawinya. Personalisasi teknologi atau AI itu mempermudah belajar, namun berisiko membuat siswa individualitas dan pasif. Pada prinsip sistem Among mengharuskan interaksi yang humanis, di mana guru harus membimbing secara langsung, secara emosional dan spiritual. Krisis budi pekerti. Kurikulum yang terlalu fokus pada aspek kognitif dan kecanggihan perangkat seringkali membuat empati, kejujuran, dan tanggung jawab sosial itu terabaikan. Kemudian yang terakhir adalah pergeseran peran guru. Guru sering terjebak sebagai operator sistem administrasi dan nilai digital. Padahal roh pendidikan itu menuntut mereka hadir sebagai penuntun atau pamong yang menumbuhkan potensi kodrat anak. Selanjutnya, refleksi singkat tentang bagaimana pilar tersebut dapat menjawab persoalan pendidikan nasional saat ini. Prinsip Ki Hajar Dewantara sangat relevan dalam menjawab tantangan pendidikan nasional yang kerap terjebak pada angka akademik, perundungan, dan krisis karakter. Filosofinya berfokus pada pembentukan manusia yang seutuhnya, yaitu yang cerdas, mandiri, dan berakhlak.
pilar-pilar utamanya dapat diterapkan secara konkret pada persoalan pendidikan saat ini melalui pendekatan sebagai berikut. Yang pertama, trilogi pendidikan. Semboyan ini menjadi solusi atas lunturnya keteladanan moral dan kebutuhan akan fasilitator pembelajaran yang adaptif. Seperti prinsip ingangsro sung tulodo, di tengah derasnya informasi dan degradasi moral, guru dan tenaga pendidikan harus menjadi role model karakter yang berintegrasi. Terus ing madya mangun karso, yaitu guru berperan sebagai mitra belajar, mendorong kolaborasi dan membangkitkan motivasi siswa. Kemudian tuturi handayani, guru memfasilitasi kemandirian siswa, membiarkan siswa berpikir kritis, mengeksplorasi potensi sesuai bakat namun tetap mengawasi. Yang kedua, sistem Among. Sistem Among ini menjawab persoalan penyeragaman nilai dan siswa yang stres akibat tuntutan dari kurikulum. Ada dua yang dapat menangani kasus pada kasus pada permasalahan pendidikan nasional saat ini. Yang pertama dulu kodrat alam dan kodrat zaman. Pendidikan dapat menghargai keunikan individu setiap siswa. Materi pelajaran harus kontekstual dengan zaman modern, termasuk pemanfaatan teknologi tanpa menghilangkan akar budaya lokal. Bebas dari tekanan. Pembelajaran yang berpusat pada anak bertujuan untuk menghasilkan individu yang merdeka, bahagia, dan bertanggung jawab terhadap masyarakat. Kemudian yang ketiga itu tripusat pendidikan. Tripusat pendidikan ini menjawab tantangan sekolah yang sering lepas tangan dan menyerahkan pembentukan karakter sepenuhnya pada institusi. Ada dua, yaitu pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara keluarga, sekolah, dan masyarakat. Kemudian yang kedua, keluarga, sekolah, dan masyarakat itu harus bersinergi secara seimbang agar anak tidak terasingkan dari lingkungan sosial dan budayanya. Nah, berikut yang dapat saya sampaikan. Apabila masih ada kekurangan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.